Sobat Mister Plankton, tahukah kamu tentang udang Paname? Ya, udang Paname atau dengan nama ilmiah Lithopenaus paname merupakan salah satu varietas udang yang paling banyak diminati saat ini. Varietas ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan varietas udang lainnya karena pertumbuhannya lebih cepat, tingkat daya hidup atau survival rate yang tinggi, lebih adaptif atau tahan lama terhadap kondisi lingkungan, serta lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, bisnis budaya udang Paname ini sangat menjanjikan loh, karena sangat diminati oleh pasar lokal maupun pasar internasional. Lalu, bagaimana dengan produksi udang di Indonesia? Ya, produksi udang di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut mendorong adanya kenaikan produksi sebesar 772,608 ton sampai tahun 2024. Hal tersebut tentunya harus dibarengi dengan pemeliharaan tambak secara optimal. Salah satunya adalah dengan menjaga kesuburan perairan tambak. Salah satu uji parameter kesuburan air tambak adalah plankton. Ya, plankton merupakan parameter biologi air tambak yang berperan sebagai parameter uji tingkat kesuburan tambak, juga agen makan alami dan kontrol lingkungan. Plankton juga dapat menurunkan jumlah oksigen secara drastis dan kematian massal udang. Penelitian sebelumnya tentang analisis plankton masih dilakukan secara manual di laboratorium dengan bantuan mikroskop. Analisis tersebut memiliki banyak kekurangan, di mana analisis membutuhkan tenaga khusus untuk pengamatan. Selain itu, prosesnya yang lama dengan tingkat akurasi yang rendah dan data tidak bisa diakses secara real time. Hal tersebut menjadi permasalahan utama bagi para pembudidaya udang yang memiliki keterbatasan pengetahuan. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami hadir dengan alat Mister Plankton, instrumen monitoring kesuburan tambak udang berbasis deep learning dan IoT. Adapun cara kerja dari alat Mister Plankton itu sendiri adalah Aquades dari dalam gentong akan dialirkan terlebih dahulu menuju Erlenmeyer dan kaca SRC dengan tujuan untuk mensterilkan alat. Selanjutnya, jika telah steril, maka air sampel dari tambak akan diambil menggunakan pompa melalui selang yang telah terhubung dengan box alat Mister Plankton. Air sampel tersebut akan masuk ke dalam box alat Mister Plankton yang terbuat dari bahan yang kedap udara serta kedap air, sehingga sangat sulit untuk terkena kontaminasi dari lingkungan luar. Selanjutnya, air sampel akan masuk ke dalam komponen Mister Plankton yang terdiri dari Erlenmeyer, solenoid pump, kamera USB, mikroskop, serta box elektronik yang terdiri dari Raspberry Pi 4, Arduino Uno Atmega 328P, relay power supply, serta Coral USB akselerator. Mula-mula, air sampel akan ditampung dalam Erlenmeyer untuk selanjutnya akan dialirkan ke dalam kaca SRC melalui selang yang sengaja dibuat berliku untuk memperlambat laju air. Selanjutnya, kamera USB akan mendeteksi jenis dan kelimpahan plankton menggunakan metode deep learning. Sampel yang telah digunakan kemudian akan disapu menggunakan wiper menuju saluran pembuangan. Di sini kami menggunakan solenoid pump yang dapat membantu dalam proses pembuangan air sampel keluar dari alat. Berikut merupakan contoh hasil pendeteksian plankton menggunakan metode deep learning dengan tingkat akurasi sebesar 90,6%. Data hasil deteksi tersebut kemudian akan diolah di Raspberry Pi 4 untuk selanjutnya akan dikirimkan ke website monitoring melalui jaringan internet. Jika sudah selesai, maka Aquades akan kembali dialirkan ke dalam Erlenmeyer dan kaca SRC dengan tujuan untuk sterilisasi alat kembali. Selanjutnya merupakan panduan penggunaan website monitoring Mister Plankton untuk monitoring kesuburan tambak udang berbasis deep learning dan IoT. Adapun website monitoring dapat diakses melalui laman www.misterplankton.com. Jika sudah, maka akan muncul tampilan utama website. Langkah pertama adalah pengguna harus login terlebih dahulu menggunakan email yang telah terdaftarkan sebelumnya. Jika sudah, maka klik login dan tunggu prosesnya. Pengguna akan langsung memasuki tampilan utama website yang terdiri dari setting waktu pengukuran plankton yang dapat disesuaikan dengan pengguna. Di sini pengguna bisa memilih 3 jam sekali, 6 jam sekali, 9 jam bahkan 12 jam sekali. Nah, untuk memulainya, pengguna cukup klik mulai, maka akan muncul tampilan untuk lanjut ataupun tidak. Jika lanjut klik ya, jika tidak maka klik tidak. Selanjutnya, pengguna juga dapat mengakses atau membaca panduan manajemen plankton di tambak agar tambak tetap dalam kondisi yang stabil.
Selanjutnya, pada menu jenis dan kelimpahan plankton, di sini pengguna dapat melihat kelimpahan dan jenis plankton di setiap kolom tambak, baik dalam bentuk angka maupun grafik. Dari angka dan grafik ini dapat diketahui apakah kelimpahan plankton tersebut dalam kondisi aman atau baik, waspada, atau kondisi berbahaya bagi udang. Nah, selain itu, pengguna juga dapat mengakses menu saran perlakuan untuk mengurangi plankton dan juga saran untuk menambah jumlah plankton di tambak. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses lokasi alat dan tambak yang dapat memudahkan pengguna dalam tracking alat. Jika sudah selesai monitoring, maka pengguna bisa langsung log out dan selamat mencoba.